Baik, langsung saja. Saya selaku moderator mempersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Catur Rizky Julianto. Yang kedua ada Rizky Hidayatullah. Yang ketiga ada Tantri. Dan yang keempat Alvia Risti. Dan yang terakhir Arya Dava. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan apa itu presentasi. Presentasi merupakan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya presentasikan yaitu apa kegunaan dari presentasi ini. Oke, next. Oke, jadi kegunaan dari presentasi ini yaitu dapat digunakan untuk meyakinkan peserta mengenai informasi yang dilengkapi data-data yang disusun secara logis sehingga dapat meyakinkan orang-orang mengenai suatu topik yang dibahas. Jika menyampaikan informasi terlalu serius, maka akan terasa jenuh dan kurang menarik. Jadi dalam presentasi kita harus melihat situasi dan kondisi, apakah suasananya terlalu jenuh atau juga terlalu santai. Jadi kita bisa menyesuaikan. Oke, next slide. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Persiapan presentasi bisnis. Next. Persiapan presentasi bisnis yang pertama yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting yang agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidakpastian terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagian seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan antara lain yaitu spidol, overhead proyektor, transportasi, slide, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenai siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Yang terakhir yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan, lokasi, atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis.
Next. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara membuka presentasi. Next. Yang pertama yaitu menarik perhatian audiens. Audiens atau pendengar merupakan hal yang sangat penting dalam presentasi. Tentunya dari orang yang presentasi sangat mengharapkan audiens mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, yaitu sambut audiens dengan baik. Memberi sambutan kepada pendengar presentasi menjadi hal yang baik dilakukan untuk bagian pembukaan presentasi. Dengan melakukan hal ini, tentunya audiens merasa dilibatkan lebih terhadap rangkaian presentasi yang hendak dilaksanakan. Yang ketiga, perkenalkan diri. Memperkenalkan diri dalam bagian pembuka presentasi juga merupakan cara yang perlu diperhatikan agar audiens tidak bingung dan bertanya-tanya siapakah orang yang sedang melakukan presentasi. Yang terakhir, yaitu ungkapan tujuan presentasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengingatkan kepada audiens inti dari pembahasan serta meningkatkan fokus untuk mendengarkan presentasi. Next. Ya, selanjutnya cara menutup presentasi. Next. Cara menutup presentasi yang pertama memberikan ringkasan poin penting. Penutup presentasi yang baik yakni memberikan ringkasan poin-poin yang telah disampaikan sepanjang presentasi. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa poin-poin yang disampaikan dapat diterima audiens dengan baik. Pilih 3 atau 4 poin yang paling penting untuk disampaikan, kemudian berikan konten yang dapat mendukung argumen utamanya. Yang kedua, merujuk pada pesan pembuka. Cara penutup presentasi yang satu ini adalah teknik yang populer. Caranya adalah dengan menyebutkan kembali pesan pembuka untuk mengakhiri pesan, kemudian merangkul keseluruhan presentasi. Yang ketiga, sertakan ajakan bertindak, call to action. Memberi call to action untuk audiens adalah cara untuk melakukan penutup presentasi dan mengetahui seberapa besar presentasi yang dilakukan, memberikan dampak dan menginspirasi audiens untuk langsung mengambil tindakan. Yang keempat, the rule of three. Penutup presentasi yang dapat dilakukan berikutnya adalah the rule of three, yakni menyampaikan kalimat pendek dengan memanfaatkan kekuatan 3 kalimat yang dinilai sebagai metode komunikasi sederhana namun kuat dan efektif. The rule of three ini adalah sebuah pemahaman bahwa ide, konsep, dan keyakinan akan lebih mudah diingat dan dianggap menarik menggunakan 3 angka yang dinilai sangat persuasif. Kemudian yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian itu hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Monggo, Mbak Moderator.
untuk dilemparkan sesi pertama. Baik, untuk teman-teman bisa dipersilakan, barangkali ada yang ingin bertanya, langsung saja kepada presentasi. Halo, moderator izin bertanya. Iya, disilakan untuk Adila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adilah dari NIM 032. Jadi, saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara membuka dan menutup presentasi itu sendiri. Hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita tetap dapat menggait audiens ketika kita sudah memasuki isi presentasi. Jadi kan tadi setelah membuka udah ngasih tahu tujuan presentasi, terus ketika kita udah masuk ke isi pembahasan dalam presentasi dan agar audiens kita tetap fokus dan dapat mendengarkan kita itu kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu untuk kelompok 2. Baik, sebelumnya saya selaku moderator juga ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menyikapi dan merespon pertanyaan dengan baik dan benar pada saat presentasi? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.
Ya, Mbak Silviana, dipersilakan apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya terhadap kelompok 2, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara presentasi dari bisnis kita supaya bisa memikat para investor agar mau menginvestasikan dananya terhadap bisnis kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu ya. Baik. Baik, apabila tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita ingin menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Baik, Mbak Alfia, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, mohon maaf sebelumnya Mbak Alfia sedang terkendala jaringan. Jadi untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Sang Arya Yudhistira. Belum ada pertanyaan, Mbak. Sudah ada, Bapak. Ini Berapa? Oh, 3. Ya. Oke, silakan. Direspon, nanti dibuka sesi yang kedua ya. Sambil ditulis di kolom chat ya, teman-teman yang bertanya tadi. Ya, baik Bapak. Untuk Mas Arya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi dari saudari
dari saudari Ratna. Nah, jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyikapi dan merespon pertanyaan dengan baik dan benar pada saat presentasi. Baik, akan saya jawab. Yang pertama yaitu mungkin cara menyikapinya. Sebelumnya kita harus menghargai dulu tentang dari pertanyaan dari audiens dengan cara mendengarkan dengan saksama dan juga memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan sampai akhir. Lalu yang kedua, kita bisa jawab dengan singkat dan padat dan juga dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang ketiga, kita berikan kesempatan apabila apakah jawaban dari kita itu dipahami atau tidak oleh audiens yang bertanya. Dan jika masih belum paham, mungkin akan kita tanyakan lagi mana bagian yang belum dipahami dan akan kita jelaskan dengan lebih seksama lagi. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dari Kak Ratna, apakah cukup dengan jawaban saya? Baik, saya rasa sudah cukup terjawab. Terima kasih untuk Saudara Arya Deva. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rizky Hidayatullah. Untuk Rizky, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silviana. Yang pertanyaannya tadi, bagaimana cara mempresentasikan ide bisnis kita sehingga memikat para investor untuk memberikan dana investasinya kepada bisnis kita. Oke, cara yang pertama yakni membangun kepercayaan. Kemudian cara yang kedua, menunjukkan pengalaman. Atau kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang relevan untuk menunjukkan apa saja yang pernah ditangani dan dipelajari. Kemudian menunjukkan motivasi. Cara meyakinkan investor yaitu dengan menentukan bahwa kamu memiliki goal, tahu apa yang harus kamu lakukan, dan akan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Kemudian buat pitch deck yang menarik. Pitch deck itu kayak sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran mengenai rencana bisnisnya. Pitch deck yang menarik memuat hal-hal seperti pengenalan atau pengantar, pemaparan masalah, kemudian penyelesaian masalah atau solusi, selanjutnya target pasar, produk, informasi pendukung terkait produk, tim dalam perusahaan, kemudian kompetitor, dan yang terakhir kondisi keuangan perusahaan terkini. Kemudian yang kelima, memberikan bukti. Mereka juga membutuhkan bukti yang konkret untuk mengetahui apakah bisnismu memang layak mendapatkan investasi. Kemudian yang terakhir mungkin persiapkan tim yang terampil. Mungkin cukup jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Kak Silviana? Sudah, terima kasih. Ya, baik,
terima kasih atas jawabannya Mas Rizky. Dan kemudian untuk selanjutnya, jawaban dari pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Alfia Risti. Alfia Risti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Adila, yaitu bagaimana cara agar audiens saat kita presentasi di pembahasan bisa tetap fokus dan mendengarkan presentasi sampai akhir. Nah, untuk yang pertama yaitu membuat ringkasan. Karena sebelum presentasi akan lebih baik bila membuat skema atau ringkasan dari topik yang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya mempelajari materi agar audiens mengetahui materi yang akan dibahas dan akan ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan riset. Akan lebih baik bila melakukan riset dan kenali siapa yang akan hadir di presentasi. Kemudian melakukan riset akan membantu mempersiapkan bahan presentasi yang efektif dengan memahami apa yang paling diinginkan oleh audiens. Berikutnya yaitu selingi dengan cerita. Karena sebuah cerita dapat mempermudah audiens untuk bisa lebih mengerti dan presentasi pun lebih berwarna dan tidak membosankan. Kemudian mengajak partisipasi. Dengan cara ini dapat membuat audiens semakin terikat dengan topik yang akan dibahas dalam presentasi tersebut. Berikutnya yaitu nada suara yang berbeda. Cara ini dilakukan yaitu untuk bisa meninggikan suara atau menggunakan nada suara yang berbeda agar audiens tidak mengantuk saat presentasi dilakukan. Cara ini yang bisa dilakukan dengan cara menggunakan nada suara yang berbeda saat menjelaskan suatu topik. Baik, itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Adila. Untuk Adila, apakah bisa terjawab dengan jawaban saya? Halo, iya, terima kasih Alfia sudah sangat membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Alfia. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kok sudah salam? Sudah selesai tak, Mbak? Halo, teman-teman? Iya, Bapak. Untuk presentasi sudah selesai. Loh, berapa pertanyaan? Tadi ada 3 pertanyaan, Pak. Cuman 3 aja. Iya, 3 Iya, aja. Bapak, 3 pertanyaan. Nggak ada tambahan lagi, Tara? Ini kan menarik ya, teknik presentasi kan. Jadi bagaimana kita mempresentasikan ide kita, konsep kita, dan apa itu namanya, bisa menggait ya investor ataupun audiens ya dalam bertanya atau proaktif gitu kan. Sudah, tidak ada lagi. Oke, baik ya. Kalau misalnya tidak ada, saya ini merespon dulu ya yang untuk pertanyaan di kolom chat.
Jadi bagaimana teknik mempresentasikan ide bisnis sehingga kita memikat para investor untuk memberikan dana investasinya kepada bisnis kita. Yang pertama, kita harus tahu dulu kebutuhan mereka apa, ya. Terus kemudian yang kedua, kita harus tahu atau kita harus menampilkan bahwa bisnis kita itu memiliki keterbaruan dan menghasilkan, ya. Jadi sebagai contoh kan teman-teman itu presentasi tentang roti bakar contohnya gitu. Lah kan kalau misalnya saya investornya, pasti saya tanya bedanya apa dengan roti bakar yang lain, kan begitu. Terus marginnya berapa, keuntungan itu, kan gitu. Nah terus saya tanya butuh dana berapa, 10 juta Pak, bisa kembali ke saya dalam berapa bulan. Nah ini sebagai contoh simpel ya. Kalau misalnya teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya, dan memiliki keyakinan yang kuat ya, sehingga saya akan oh iya ya menarik ini ya gitu Pak, begitu ya. Jadi itu saya merespon yang Silviana ya. Terus yang siapa ini, Adila, cara audiens bisa fokus mendengarkan presentasi sampai akhir. Nah dalam bukunya psikologi itu seseorang bisa fokus itu memang berbeda-beda ya. Ada yang bisa bertahan lama, ada yang tidak. Nah, kadangkala di sini fungsinya kita mengetahui ya audiens kita latar belakangnya seperti apa. Sehingga hal tersebut menjadi bahan kita untuk semacam ice breaking gitu ya. Semacam jeda sebelum membahas tema atau konsep yang selanjutnya gitu. Nah, itu perlu disadari. Nah, dalam buku tersebut itu memberikan saran maksimal itu 45 menit. Itu maksimal ya gitu. Ada juga yang tingkat konsentrasinya itu cuma setengah jam, 15 menit itu ada ya. Nah, itu yang berbeda-beda. Sehingga kalau teman-teman menginginkan sampai akhir ya berarti harus ada pengaturan dalam slide ataupun dalam rencana presentasi itu ada titik-titik tertentu yang ini sudah 30 menit ini saatnya saya ice breaking gitu ya, atau memberikan contoh yang itu mengikut sertakan peserta, bisa dipahami ya. Jadi ini salah satu trik ya sehingga teman-teman tidak jenuh gitu ya. Kalau misalnya di teman-teman sains itu kan jelas ya, mungkin dulu teman-teman ada yang dari sains kan, dari IPA. Jadi disuruh maju mengerjakan itu waktu tidak terasa. Karena kenapa? Ya teman-teman ada yang mengerjakan, ada yang melihat buku kan gitu, tidak terasa. Tapi kalau ilmu sosial begini harus banyak berinteraksi dan memberikan contoh-contoh yang relate dengan lingkungan Anda gitu. Makanya kenapa kalau dalam proses pembelajaran kan saya tanya dulu, ada nggak contoh di lingkungan Anda gitu. Nah itu juga sebagai metode saya memastikan Anda itu tidak acuh ya dengan lingkungan. Karena khawatirnya teman-teman itu baik itu tetangganya sedang ada kesusahan, teman-teman nggak ngurus gitu ya. Terus pokoknya saya kuliah, ngerjakan tugas, selesai gitu. Nah itu sebagai makhluk sosial ya, kita tidak boleh ya seperti begitu. Karena bisa jadi interaksi sosial tersebut juga memperkaya. Mungkin tetangganya itu dalam bisnis pernah cerita kan gitu. Nah ini bisa menyampaikan di sini. Berarti Anda secara pemahaman dan konseptual itu memahami secara bagus gitu ya, secara utuh gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Monggo, apa masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Halo? Rek, ini kok semakin berkurang ya?
Jangan-jangan ini sudah presensi terus cabut ya? Ya, oke, enggak apa-apa. Yang jelas PJ minta tolong di capture ya sekarang ya. Ini yang hadir saja, yang sampai jam 2 ini yang nanti dimasukkan dalam presensi ya. Tadi 15 ditambah yang tampak di layar saya ya. Sekarang tinggal 9 ya. Oke, PJ di note ya. Halo, PJ monitor. Jangan-jangan PJ-nya juga nggak hadir ini. Halo. Halo, Rek. Masih ada tak di sini? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Masih ada, Iya. Sir. Ya. Ya, tolong di capture ya. Bantu capture, nanti dikirimkan ke saya. Ini bukti yang hadir di siang hari ini. Oke, silakan kembali ke topik. Apa yang mau didiskusikan atau ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup Sudah jelas? Sir, izin bertanya. Iya, silakan. Ini sih, Sir. Kadang tuh kita kan kalau presentasi tuh ketika memberikan gambaran atau contoh itu kan pasti memberikan contoh real gitu kan. Nah, tapi kan sometimes tuh kita lupa sama inti pembahasannya karena mungkin out of the topicnya untuk memberikan contoh itu terlalu jauh. Jadi untuk apa ya, agar kita sadar batasan ketika memang terlalu jauh apa yang kita bicarakan tuh gimana ya, Sir, tipsnya? Iya, yang jelas ya tadi Mbak, apa itu, kita memahami materi kan itu ya, kita memahami apa yang mau kita presentasikan. Nah, kalau memahami itu nanti relate dengan pengalaman pribadi ya, kadang begitu. Atau bisa jadi ya sekarang kan mudah toh, contoh kasus dalam apa, contohnya dalam apa itu namanya itu, ini apa, pemilu contoh begitu ya. Nah, sengketa pemilu. Lah teman-teman kan langsung aja tanya ke Mbah Google, contoh dalam sengketa pemilu. Lah itu dibaca. Lah ini bisa jadi contoh saya lah begitu. Sehingga di PPT itu dimasukkan ya ilustrasi terkait dengan ini Anda apa itu, apa yang topik yang disampaikan gitu. Nah, kalau misalnya kasus ya sudah terlanjur agak jauh, nah itu nanti disampaikan untuk yang kasus tadi itu relate dalam hal apa, bukan negosiasinya yang diutamakan, akan tetapi terkait dengan permasalahan hukum yang perdata, contoh begitu. Nggak apa-apa, dijelaskan saja ya. Tapi ya kalau bisa dipersiapkan tadi sehingga contohnya itu tidak terlalu jauh ya. Nah itu, jadi dia dipersiapkan, intinya dipersiapkan tadi ya. Tuh. Ya, oke, siap. Thank you, Sir. Ya. Jadi ya itu tadi Mbak, saya mungkin nyambung ya, tapi untuk semua pemahaman kita tentang audiens itu kan penting. Maka ada loh yang sampai gini, memiliki pemahaman kalau misalnya kita sedang bertugas atau teman-teman yang mau presentasi ya, itu kalau bisa itu datang mengawali sehingga mengetahui proses kursi itu masih kosong ya, hingga terisi satu persatu dilihati. Nah, teman saya tersebut menyampaikan ketika kita on time atau mengetahui proses masuknya itu, kita sudah menang satu langkah begitu ya. Jadi ketika presentasi itu kita sudah menang gitu, karena psikologi kita itu saya datang lebih awal dan saya siap gitu. Nah, itu
yang kadang menjadi trik ya, sehingga kita itu pede. Itu bisa menurut saya juga relate itu ya. Kan pasti teman-teman berbeda ya, contoh ini aja, tapi kalau di online ini mungkin kurang relate ya. Apakah teman-teman pernah gitu ya, waktunya presentasi, anggotanya ada 5 orang, yang 4 orang sudah siap dari tadi pagi, terus yang satu terlambat gitu kan. Sudah apa yang terjadi, blank semua, lupa gitu. Dia hanya membaca slide saja gitu, tidak memberikan contoh gitu kan, tidak memberikan ilustrasi bagaimana submateri ini ada di masyarakat begitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi beberapa trik itu sangat banyak ya, teman-teman bisa membaca juga di buku, tapi ini semua terkait dengan psikologis ya, termasuk bagaimana tadi supaya audiens itu percaya kepada kita kan gitu, harus meyakinkan. Ketika ke yang lebih tua juga nadanya atau pemilihan kata itu jangan yang bersifat menyuruh kan begitu. Itu juga hal-hal yang tactically ya, jadi harus banyak pengalaman dan banyak membaca gitu ya. Gitu ya. Kalau ibu-ibu ya berikan contoh yang terkait dengan pasar, contoh begitu ya, mall gitu kan. Nah kalau terkait dengan mahasiswa ya mungkin teman-teman bisa kaitkan dengan kondisi Korea atau kondisi e-commerce gitu. Nah itu kan juga sangat menarik gitu. Yang awalnya teman-teman atau audiens itu ngantuk menjadi apa kira bahasa apa kira Korea kan gitu ya. Tuh. Gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada, silakan saya buka lagi. Monggo, mau ada yang ditanyakan? Boleh. Ayo. Sudah? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Sudah teman-teman? Cukup, Sir. Cukup ya? Ya, oke. Oke, baik ya teman-teman. Terima kasih. Besok lagi ya, ketika jam 1. Tapi insya Allah saya kan joinnya juga tidak terlalu lama ya. Yang jelas teman-teman kalau sudah siap presenternya, audiensnya sudah banyak, nanti kita segera dimulai ya. Karena supaya agak banyak yang dibahas ya, dan banyak pertanyaan. Jadi ini sekarang sebagai titik awal itu 3 pertanyaan ya. Minggu depan saya tidak mau kalau hanya 3 pertanyaan ya. Jadi harus lebih 4 atau 5 ya. Kan kemarin rasanya juga agak lumayan banyak ya kemarin ya. Tuh pertanyaannya. Gitu ya teman-teman ya. Berarti yang kelompok yang bertugas harus juga memiliki kewajiban untuk memberikan ilustrasi itu ya, contoh-contoh bahkan studi kasus yang ada di lingkungan Anda ya. Tuh. Oke, gitu. Makasih teman-teman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah dipersiapkan dan semoga ada manfaatnya ya dalam kita nanti praktik, karena nanti setelah ini kita akan coba untuk praktik ya. Baik, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Thank you, Sir. Ya. Bye. Dios. Mereka kok pergi ke tempat malam. I wonder who it could be. Me! Oh my gosh! Someone sent me flowers. I wonder who it could be. Me! Oh my gosh! Someone sent me flowers. I wonder who it could be. Me! IPK lu berapa?
bisa nebak nggak dari penampilan? Oke, kayaknya. Kira IPK dia berapa? 34 sih. IPK lu berapa? Saya 35. Beneran? Ya. Kira orang lain bakal bisa nebak nggak? Enggak sih. Oke, thank you. Kira-kira IPK dia berapa? 3,3 maybe? IPK lu berapa? 3,6. Kira orang lain bakal bisa nebak nggak? Enggak. Oke. IPK lu berapa? 3,4. Ibu dapat 2 skin. Ciwilemot main Valorant. Oke, Manda, menurut kamu cewek red flag cowok? Cowok. Oke, cowok red flag kayak gimana? Kalau pakai sepatu kayak dia. Kenapa emang? Diinjek belakangnya. Baca yang nggak suka sepatu injek ya? Coba. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi nadaituka Oh, kakak cantik. Hai semuanya, aku Mary Rolls. Aku Atam. Aku Al-Ghazali. Hai semuanya, aku Mary Rolls. Aku Atam. Aku Al-Ghazali. Amel. Udah, aku namanya Mas. Aku Elena Fusil. Siapa yang paling cocok dengan peran yang dimainkan? Semuanya. Ada gitu. Ada gitu. Satu, satu, dua, tiga. Siapa nih? Aldi. Bentar deh, tadi dapet gue gak sih? Coba Atam bisa dijelasin kenapa Al paling cocok sama peran yang dimainkan? Barusan gue kocok orang Al. Ya, keren. Al. Cocok karena sama kayak karakter aslinya kayak ya. Kayak diem-diem lu cuma nyikap gitu. Kumpul kayak gue biasa kan tuh kasih lo kasih. Tuh,
SMA. Ya, masih ada yang percaya gue masih SMA. Excuse me, bro. You're excused. I'm not your bro. Neng, ikut abang dangdutan yuk. Najis lo. Neng, Guys, aku mau pulang. Main dulu. Ayo sini cepetan. Cepetan. Stop. Stop. Kuku. Marahin. Mama. Stop. Keren. Coba cepet aja. Silakan. Ini apa? Contohin. You're stunning. Sudah. You're stunning. Oh, you're stunning. I don't claim this energy. I don't claim this energy. Itu apa? Rocker. I don't claim this energy. I don't claim this energy. Stop. Okay. You are so funny. You are so funny. You are so funny. You are so funny. tú eres el mejor actor. Temen gue bilang ke gue. Kalau misalkan aku pacaran, terus ke CGV, tapi CGV-nya yang velvet, boleh nggak? Ya boleh deh. Kata papa nggak boleh. Kenapa? Kenapa pak nggak boleh? Kalau berdua-duaan di ruangan, nggak boleh. Oh, ayo pak boleh. Menurut papa boleh nggak pak? Kenapa nggak? Kenapa nggak boleh pak? Hah? Kenapa nggak boleh? Bacok. Pertama kali nonton di Velvet Class CGV dan ketiduran. Selamat datang di Story of My Life. Jadi ini berawal dari suami yang ngajakin aku nonton Thor. Terus dia nawarin, kita nonton di Velvet Class yuk. Aku yang belum pernah nonton di Velvet Class pasti seneng banget dong dan langsung iyain. Jadi kita jalanlah menuju Pacific Place.
Kita naik lift aja karena dia di lantai paling atas. Terus sampai di sini kita langsung pesen tiket. Setelah pesen tiket, masih ada waktu sekitar 1,5 jam sebelum filmnya mulai. Jadi kita mutusin buat muter-muter dulu, mampir di Miniso dulu buat cari sendal, tapi ternyata nggak ada yang aku suka. Akhirnya kita memutuskan untuk makan dulu karena udah mulai lapar. Kita makan di salah satu fast food gitu. Suami aku kesel banget karena ini lebih dari 30 menit kita nunggu makanannya nggak nyampe-nyampe. Jadi lumayan menguras emosi karena akhirnya kita nontonnya jadi telat. Sebelum masuk kita sempetin juga beli popcorn buat cemilan kan. Kita buru-buru langsung menuju ke roomnya, yang dimana posisinya di situ lampunya udah mati, para penonton lain tuh udah pada tiduran. Aku langsung buka sepatu dan cari posisi yang nyaman, yaitu tiduran. Belum 30 menit aku bener-bener tertidur. Katanya sekitar 15 menit sebelum filmnya berakhir, suami aku juga ketiduran. Jadilah kita berdua molor. Tuh aja kita dibangunin sama mas-masnya. Kalau nggak kita nggak bakal bangun sampai pagi. Udah jadi penghuni terakhir. Bener-bener semuanya udah gelap, cuma tersisa security-nya aja. Kita buru-buru langsung ke parkiran motor, ambil motor langsung cus pulang. Menurut When you're outside my mind, 'cause sometimes I can. Sebenarnya kalau kalian pengen nonton bioskop sambil rebahan, sebenarnya kalau kalian pengen nonton film di bioskop sambil tiduran yang bener-bener tiduran, itu ada juga loh studionya, cuma ada di CGV. Nama studionya itu Studio Velvet. Nah kalian bisa langsung cek aja ke CGV di kota kalian karena sebenarnya Nonton bioskop sambil rebahan. Jadi aku jalan-jalan ke bioskop dan ini seru banget karena ada rancangnya. Tuh bisa sambil rebahan. Bagi kalian yang nyanyi. Jadi ini aku pesennya hari Kamis, harganya 60.000 per orang, tapi karena aku pesennya di Tix, makanya ada biaya layanan seharga 4.000. I made a hoodie for every dollar agents to accept. You got this! Hey! Open up the sky! Face your fear! Now divide it! You are powerless. I'm in overdrive. I am the hunter. You wanted a villain? I gave you a villain. I'm pissed! They will cover. I am everywhere. You want to play? Let's play. I am both shield and sword. What's this? Race. Embarrassing. I made a hoodie for Slowly.
cowok ganteng yang pernah digosipkan dekat dengan Zara Disti. Yang pertama ada the one and only Angga Yunanda. Kalian semua pasti pernah dengar